Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di Iktus Digital Service. Pada bulan Mei kali ini, kita akan membahas tema baru, yaitu home. Nah, home itu apa? Home berangkat dari kata home sweet home. Iktus Community ingin membahas satu tema dengan topik-topik yang berkaitan dengan home itu sendiri. Dari kata home sweet home, di mana rumahku istanaku, Iktus berpikir bahwa home itu atau rumah itu bukan hanya di rumah aja, tapi ada juga yang menganggap komunitas itu adalah rumah mereka, gereja itu adalah rumah mereka, dan lain sebagainya. Maka dari itu, bulan ini Iktus Community akan membahas tema yaitu home. Nah, pada minggu pertama, kita akan ditemenin oleh saudara Michael Lian yang akan membahas Community is my home. Nah, teman-teman juga jangan lupa bahwa Iktus Community mempunyai konten-konten lain, yaitu Iktus Daily Devotion dan juga Iktus Digital Event, di mana minggu depan, hari Senin tanggal 9 Mei, kita akan membahas webinar bersama Dr. Sony Zaluku dengan judul penelitian netografi yang akan ditemani oleh Rio Londa sebagai moderator. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti konten kita terus, teman-teman bisa follow Instagram kita di iktus.community dan juga di channel YouTube kita. Nah, teman-teman, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman Iktus. Kembali lagi bersama kita di Iktus Digital Service. Dan sebelum kita mendengar sharing dari teman-teman kita mau masuk hadirat Tuhan, kita angkat pujian. Kita tundukkan hati kita untuk masuk hadirat Tuhan hari ini. Ku datang ke hadirat-Mu untuk mengingat besar cinta-Mu. Tak ada yang mampu mengasihiku seperti-Mu. Ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untuk-Mu. Tak ada yang mampu menahanku hidup bagi-Mu. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaan-Mu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadi-Mu ada di dalamku. Kami datang Tuhan, ku datang ke hadirat-Mu untuk mengingat besar cinta-Mu. Tak ada yang mampu mengasihiku seperti-Mu. Kami datang, ku datang bawa hidupku yang rela berkorban untuk-Mu. Tak ada yang mampu menahanku hidup bagi-Mu. Hidupku hanya tentang diri-Mu, perasaan-Mu ku jaga selalu. Hidupku bukan
ada di dalamku. Hidupku hanya tentang dirimu, perasaanmu ku jaga selalu. Hidupku bukan tentang diriku, pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Pribadimu ada di dalamku. Shalom teman-teman Iktus Community dimanapun berada, juga penonton setia Iktus Digital Service. Selamat hari Minggu. Pada hari ini tanggal 1 Mei 2022 kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menikmati sarapan yang sudah disajikan, sarapan rohani. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Saat ini kami mau mendengar Engkau berbicara. Berkata-katalah Bapa, beritahu kami isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai satu topik pembahasan penting bagi kita, manusia yang adalah makhluk sosial. Hari ini kita akan berbicara topik yang berjudul Community is my home. Ada dua kata yang penting dalam judul ini. Yang pertama community, yang kedua home. Saya akan mencoba mengulik singkat kata per kata dari dua kata ini. Yang pertama komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Latin yang artinya kesamaan. Kata dasar komunitas adalah komunis, yang berarti sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme atau makhluk yang berbagi lingkungan. Dalam sebuah komunitas manusia, saudara dan saya mampu memahami bersama bahwa terdapat individu-individu yang memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, atau selera, kebutuhan, risiko, kegemaran, dan sejumlah kondisi lain yang serupa atau sewarna. Komunitas adalah sekumpulan manusia yang memiliki latar belakang beragam, namun berjumpa dan memiliki tujuan yang berdekatan. Sedangkan kata kedua, yang sama pentingnya dengan kata pertama, yaitu home, menunjuk kepada sebuah tempat di mana seseorang bisa merasakan kenyamanan dan terikat secara emosional. Home tidak harus mempunyai bentuk bangunan fisik ya teman-teman. Cukup sebuah tempat tertentu di mana seseorang tersebut bisa merasa nyaman, aman, tentram, bahagia, terdidik, terlindungi, dan seterusnya dan seterusnya. Hal ini juga membuat kata home bergantung pada perasaan emosional seseorang. Bisa jadi home berupa sebuah bangunan tempat tinggal, atau daerah asal, atau komunitas. Jadi kata komunitas dan community dan home punya keterkaitan erat. Judul pada hari ini adalah Community is my home. Jika saya mendefinisi ulang dengan bahasa kalimat pribadi, maka saya memiliki pengertian mengenai judul, yaitu suatu kumpulan manusia yang memiliki kebersamaan pada intensitas tertentu dengan menjunjung tinggi nilai kebersalingan. Kalau sepasang orang tua mendidik, membesarkan anak kandungnya, dalam proses orang tua membesarkan anak kandungnya,
pastinya orang tua akan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Baik itu etika, budi pekerti, juga yang pasti nilai kebenaran Alkitab. Saya beri contoh sedikit. Kalau orang tua memberi nilai kehidupan kepada anak untuk tidak membuang sampah sembarangan, anak akan mengingat nilai kehidupan tersebut dan mengejawantakan dalam kehidupannya. Tentu sesuai dengan umur anak tersebut, sesuai dengan pemahaman anak tersebut mengenai kehidupan di umurnya. Lantas apa yang dikatakan Alkitab mengenai komunitas? Saudara, embrio kekristenan diawali oleh komunitas kecil yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memimpin 12 murid. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Filipus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, Yudas anak Yakobus, Yudas Iskariot. Tuhan Yesuslah yang memimpin 12 murid. Ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa komunitas Tuhan Yesus adalah komunitas yang bergerak dalam aktivitas rohani. Meskipun secara jumlah komunitas Tuhan Yesus ini kecil atau sedikit, namun komunitas ini berdampak besar bagi kehidupan orang-orang Yahudi. Terbukti loh, para imam alim ulama gelisah karena eksistensi komunitas Tuhan Yesus. Ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa berdampak besar bagi orang-orang Yahudi? Karena Tuhan Yesus menggerakkan roda aktivitas pelayanan bersama dengan para murid didasari dengan sebuah visi atau tujuan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 12 ayat 50. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Saya anggap sudah dapat ya teman-teman. Saya akan bacakan. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tuhan Yesus sudah menyatakan tujuan atau visi dari pelayanannya, yaitu menegakkan kerajaan Allah. Gerak arah pertumbuhan komunitas Tuhan Yesus bergantung besar pada tujuan atau visinya Tuhan Yesus sendiri sebagai anak tunggal Allah yang menjalankan misi keselamatan Allah bagi manusia. Ya. Dan kita tahu orang-orang yang bersentuhan dengan komunitas Tuhan Yesus selalu mengalami perubahan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Gitu. Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang dalam dengan penuh kuasa. Juga Tuhan Yesus membuat mujizat-mujizat yang fenomenal. Kita juga bisa tahu banyak sekali ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang menyentuh berbagai aspek kehidupan yang menjadi pergumulan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya teman-teman. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan untuk melakukan kehendak Elohim Yahweh Allah Bapa dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar, dengan perilaku perbuatan yang benar. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai hubungan antar sesama, ya, dalam suatu komunitas. Tuhan Yesus berkata, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini bicara soal keterkaitan antar seorang dengan yang lain. Bagaimana komunitas atau kumpulan orang di dalam satu tempat yang memiliki landasan berpikir yang sama, punya cara hidup yang benar di hadapan Allah, punya sikap hati yang benar di hadapan Allah. Barang siapa terbesar di antara kamu, ia harus menjadi pelayanmu.
ia harus menjadi pelayanmu. Saudaraku, komunitas adalah suatu wadah bagi kumpulan orang-orang yang mau mencari kebaruan, pengetahuan, dan memberi pengertian kebenaran yang dimilikinya. Seseorang harus bisa memberi sumbangsi pengetahuan kepada sesamanya, dan sesamanya harus juga bisa memberikan suatu dampak dari pengertian yang memang sudah dimiliki. Maka kita bisa lihat di sini ada mekanisme simbiosis mutualisme. Inilah yang penting dalam keberlangsungan komunitas. Semua anggota harus merasa untung ada di satu tempat atau di satu kumpulan yang bernama komunitas itu. Saat ini konteks pembicaraan kita adalah mengenai komunitas Kristen, ya, yang pola pikir dan perangai kita berpusat pada Yesus Kristus. Maka komunitas yang ideal adalah komunitas yang memiliki visi menegakkan kerajaan Allah. Ini penting teman-teman, esensi komunitas Kristen haruslah memiliki visi, karena tidak mungkin ada komunitas yang sehat tanpa ada visi yang benar. Dan di dalam kekristenan, satu-satunya visi yang benar bagi komunitas adalah menegakkan kerajaan Allah. Ya. Teman-teman, ternyata keidealan komunitas yang sudah kita ketahui dari Alkitab, di mana Tuhan Yesus menjadi pemimpin atas komunitas kecil yang menjadi embrio kekristenan, tidak mudah kita dapatkan di zaman kita saat ini. Begitu. Mungkin banyak sekali ya komunitas-komunitas Kristen ya, di berbagai tempat. Tetapi sedikit sekali komunitas-komunitas Kristen yang punya visi dari Tuhan. Terbukti banyak sekali kemelesetan-kemelesetan yang tergambarkan dengan perselisihan-perselisihan di dalam komunitas, ya, kebencian, ya, yang muncul dari oknum-oknum di dalam komunitas tersebut. Tetapi kita tidak perlu kaget, karena ternyata Alkitab juga sudah menjelaskan bahwa sejak zaman gereja mula-mula, permasalahan dalam internal komunitas gereja telah ada. Ketidakharmonian komunitas yang disebabkan oleh oknum-oknum anggota ternyata bisa kita identifikasi apa penyebabnya. Satu penyebabnya, karena oknum-oknum tersebut tidak memiliki satu cara berpikir yang benar, ya, di mana ada mekanisme simbiosis mutualisme. Kita bisa lihat, ya, kalau Alkitab katakan di Kisah Rasul 5 bahwa Ananias dan Safira menipu, Allah juga menipu gereja atau jemaat mula-mula, komunitasnya sendiri, begitu. Nah, di sini yang menjadi bahaya, teman-teman. Banyak oknum-oknum di dalam komunitas yang hanya mencari keuntungan dan kepuasan pribadi, sehingga tidak ada kasih di dalamnya. Padahal kita sudah tahu ya, visi Tuhan Yesus dalam komunitasnya adalah menegakkan kerajaan Allah. Dan nuansa kerajaan Allah hanya meliputi kebenaran, keadilan, dan kesetiaan. Kamu benar jika kamu menyetujui kesalahan sesamamu, kalau sesamamu ditemukan bersalah. Tetapi penilaian kita haruslah dengan hati yang murni, tanpa ada tendensi penghakiman. Kamu adil, kamu dikatakan adil jika kamu melepas pengampunan kepada sesamamu yang melakukan kesalahan dengan memeluk kerapuhannya.
seperti Bapamu yang di sorga selalu mendengarkan permohonanmu, bukan? Permohonan ampun yang daripadamu. Permohonan ampun yang daripadamu, yang kamu arahkan kepada Tuhan. Ya. Kamu setia kalau kamu tetap konsisten menjaga komitmenmu menegakkan kerajaan Allah di dalam komunitasmu. Inilah ketiga nilai ilahi yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu di dalam komunitas. Ya. Nilai kebenaran, nilai keadilan, dan nilai kesetiaan. Yang jika dipenuhi, membuat komunitas itu menjadi sempurna di hadapan Allah. Sempurna di sini memiliki pengertian memenuhi rencana Allah yang memanggil kita untuk mewartakan kabar baik, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kalau kita ada di dalam komunitas tertentu, artinya kita harus menjadi saksi Kristus yang mewartakan kabar baik melalui perbuatan kita. Ada slogan di dalam Ictus Community, teologi est in actio. Artinya teologimu tercermin dari perbuatanmu, ya kan? Kita bisa tahu pengenalan seseorang kepada Tuhan dari perbuatan-perbuatannya. Maka ada 3 hal penting yang akan menjadi penutup dari sharing pada hari ini untuk kita yang saat ini ada di dalam komunitas-komunitas Kristen. 3 hal penting ini patut kita hidupi. Yang pertama, mempunyai rasa memiliki komunitas. Kalau kita memiliki komunitas, kita merasa bahwa komunitas kita adalah bagian dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menterminate orang lain, sekalipun orang lain pernah berbuat salah kepada kita. Yang kedua, kalau kita memiliki motivasi untuk menegakkan kerajaan Allah di dalam komunitas kita, maka kita akan berusaha mendoktrin komunitas kita melalui perbuatan hidup kita yang adalah khotbah yang hidup di setiap hari, yang membuat komunitas kita bisa menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan Yesus. Ya. Dan yang ketiga adalah kita harus benar-benar punya keinginan menjadikan komunitas kita sebagai saksi Kristus. Seperti kita yang juga sudah menjadi saksi Kristus di dalam komunitas kita. Ya. Oleh karena itu, kita harus berjuang terlebih dahulu menegakkan kerajaan Allah bagi diri kita sendiri. Dengan cara tunduk sepenuh pada kehendak-kehendak Allah. Hidup seperti Yesus hidup. Sehingga kalau kita sudah menegakkan kerajaan Allah bagi diri kita sendiri, kita bisa menegakkan kerajaan Allah bagi komunitas kita. Itulah langkah memerdekakan komunitas kita. Membawa komunitas kita menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Kemudian, komunitas yang sudah menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan akan efektif untuk menjadi saksi Kristus bagi masyarakat pada umumnya, bagi dunia. Teman-teman Ictus Community dimanapun berada, atau penonton setia Ictus Digital Service, mari sama-sama kita tegakkan kerajaan Allah di dalam komunitas kita. Identifikasi setiap filosofi kafir di dalam komunitas kita yang kita temukan dalam bentuk kebencian, perselisihan, iri hati, dengki. Lawan dengan cara hidup melakukan kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan.
Saya berdoa bagi teman-teman untuk menjadi saksi Kristus di dalam komunitas dan mengajak komunitas teman-teman masing-masing menjadi saksi Kristus bagi dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami diingatkan untuk mengejar kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar kami dapat mengerti fungsi kami di dunia ini sebagai saksi Kristus yang menegakkan kerajaan Allah. Bapa, mampukan kami untuk membawa kabar baik di tengah-tengah komunitas kami. Kami tahu bahwa tidak mudah menegakkan kerajaan Allah di tengah komunitas kami di masa atau zaman sekarang ini, di mana kejahatan, kuasa kegelapan semakin kuat. Tapi kami percaya dalam tuntunan Roh Kudus, kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bapa dan Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kami benar-benar sangeo kalian. Sebenarnya nggak ada salahnya menghargai pendapat